Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan seminar kuliah praktik kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Soanda MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu, memotivasi, membimbing serta memberikan banyak ilmu kepada saya sehingga dapat menyelesaikan laporan ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Hajah Teti Sofia Yanti, Doktoranda MSI, selaku dosen pembahas kali ini. Baik, saya Giatri Divianis, NPM 10060118083, akan mempresentasikan hasil kuliah praktik dengan judul Analisis Deskriptif Kategori Disabilitas Berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Disabilitas pada Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung. Kuliah praktik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung dengan tujuan untuk memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya kepada mahasiswa dan juga dilatih untuk mengasah kemampuan yang dimiliki mahasiswa. Dalam kuliah praktik, mahasiswa akan belajar bekerja, mengenal dunia kerja, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Adapun kuliah kerja yang dilaksanakan di tempat Dinas Sosial Kota Bandung dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 5 Juli sampai 13 Agustus 2021. Adapun kegiatan selama kuliah praktik, yang pertama menginput data PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Bandung. Yang kedua memperbaiki data SIX online dengan melakukan verifikasi dan validasi data. Yang ketiga, mengolah data PMKS menggunakan pivot tabel agar menjadi sebuah informasi yang mudah dimengerti dan dapat dibaca. Dan yang terakhir, membahas penyusunan laporan, di mana berkesinambungan dengan judul yang diambil, yaitu mengenai penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin, kecamatan, dan tingkat disabilitas. Penyandang disabilitas belum mendapatkan tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata dan keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan, dan kesehatan, hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Setidaknya, dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, agar mendapatkan informasi yang jelas dan berdasarkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bandung, maka saya tertarik untuk mengambil judul mengenai penyandang disabilitas di Kota Bandung berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan tingkat disabilitas. Adapun identifikasi masalah berikut ini. Yang pertama, bagaimana deskripsi kategori disabilitas berdasarkan kecamatan pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS pada tahun 2021 di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana deskripsi kategori disabilitas berdasarkan jenis kelamin pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS pada tahun 2021 di Kota Bandung. Dan yang terakhir, bagaimana deskripsi kategori disabilitas berdasarkan tingkat disabilitas pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung. Adapun tujuan kuliah praktik, yang pertama memenuhi persyaratan dalam mata kuliah wajib pada program studi Statistika Universitas Islam Bandung. Yang kedua, melatih rasa tanggung jawab dan profesionalitas terhadap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, untuk membekali pengetahuan mahasiswa mengenai proses pengumpulan data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Dan adapun tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan kategori disabilitas berdasarkan kecamatan pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung. Yang kedua, mendeskripsikan kategori disabilitas berdasarkan jenis kelamin pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung. Dan yang terakhir, mendeskripsikan kategori disabilitas berdasarkan tingkat disabilitas pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung. Untuk sejarah singkat Dinas Kota Bandung yang bertempat di Jalan Babakan Karat atau belakang Rusunawa Rancacili, Kelurahan Darwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, merupakan salah satu dinas di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, yang sebelumnya adalah Kantor Sosial Kota Bandung, yang merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001. Dengan visi tercapainya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang adil dan damai, berdiri sejak tahun 2000 sampai 2008. Namun, pada awal tahun 2008, kantor sosial diganti menjadi Dinas Sosial Kota Bandung, yang dibentuk pada Februari 2008 sampai sekarang. Perubahan dari kantor sosial menjadi Dinas Sosial Kota Bandung dikarenakan suatu alasan yang timbul dalam suatu permasalahan sosial atau PMKS, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan yang timbul saat itu adalah permasalahan di mana suatu keadaan yang tidak mengenakan yang dirasakan seseorang oleh kelompok orang atau masyarakat, sehingga memerlukan untuk pemecahan yang harus segera diselesaikan. Sehingga pada kondisi saat itu, kondisi yang awalnya kantor sosial dirubah menjadi Dinas Sosial Kota Bandung oleh pemerintah. Adapun visi dan misinya, yaitu visinya kesejahteraan sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Dan untuk misinya, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, di mana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dan yang kedua, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitas sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dan yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak. Rawan sosial memiliki makna golongan masyarakat yang beresiko tinggi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, dan bencana alam maupun sosial. Keadilan sosial tidak dapat dikatakan terwujud manakala masih banyak ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, menurut Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2019. Masalah sosial dapat ditimbulkan oleh faktor pelaku maupun faktor lingkungan. Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berhubungan sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan. Sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan berbagai disiplin ilmu. Masalah penyandang kesejahteraan sosial atau PMKS mempunyai jenis-jenis permasalahan sosial seperti anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar, anak dengan kedisabilitasan, anak jalanan, anak korban tidak kekerasan, anak memerlukan perlindungan khusus, anak terlantar, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, fakir miskin, gelandangan, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban bermasalah sosial psikologis, kelompok minoritas, korban penyalahgunaan nafsa, korban trafficking, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, orang dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, pemulung, pengemis, pekerjaan migran, bermasalah sosial, perempuan rawan sosial, ekonomi, dan tunasusila. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut juga sebagai penyandang disabilitas. Adapun kategori disabilitas, yang pertama disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, di mana cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Yang kedua, disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan atau wicara, di mana bisa jadi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.
Yang ketiga yaitu disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Dan yang terakhir yaitu disabilitas intelektual, di mana dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar atau rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Menurut Anurrahman Hidayatullah dan Pranowo pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas juga masih memprihatinkan. Mayoritas masih berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang cacat atau disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Metode ini menggunakan analisis deskriptif, di mana statistika deskriptif adalah fase statistika di mana hanya berusaha memberikan keterangan-keterangan dan menganalisis kelompok yang diberikan tanpa membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang lebih besar, menurut Sujana pada tahun 2005. Penyajian data. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksud agar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain atau pengambilan keputusan, menurut Nurwaningsih tahun 2016. Untuk penyajian datanya, yang pertama dalam Microsoft Excel, di mana ada pivot table dan disajikan melalui tabel frekuensi dan diagram batang. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Dan pivot table menurut Le 2016 adalah tabel yang menampilkan data lebih detail, lebih efektif, mengelompokkan data lebih cepat dan mudah, meringkas data dalam jumlah yang besar, serta melakukan berbagai macam perhitungan dengan cepat. Dan untuk tabel frekuensi merupakan bentuk deskripsi yang umum digunakan untuk peubah kategorik. Tabel ini menampilkan kategori-kategorik yang muncul dalam gugus beserta frekuensinya masing-masing. Dan yang terakhir, penyajiannya menggunakan diagram batang, adalah diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang. Batang-batang yang menunjukkan frekuensi dibuat terpisah satu sama lainnya. Dalam kuliah praktik, adapun penilaian kinerja kuliah praktik, di mana dalam segi komunikasi, kerjasama, kemandirian, kreativitas, dan keterampilan semuanya dinilai baik. Dan adapun kendalanya, yang pertama terjadinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kota Bandung yang mengharuskan work from home, sehingga kesulitan untuk lebih berinteraksi secara mengenal bagaimana pekerjaan di Dinas Sosial Kota Bandung. Dan yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri terkait tugas dan pekerjaan yang diberikan, karena masalah masih harus beradaptasi di lingkungan kerja, tetapi itu semua dapat teratasi dengan baik berkat bantuan dan saran dari pembimbing dan Bapak Ibu di lapangan. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini merupakan data set yang berisikan data pada tahun 2021 di Kota Bandung, di mana data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS Kota Bandung itu yang paling banyak, yaitu pada jenis PMKS lanjut usia terlantar, yang kedua perempuan rawan sosial ekonomi, dan yang ketiga penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas itu berada di jenis PMKS terbesar ketiga. Dan untuk penyajian dalam diagram batang seperti berikut ini. Terlihat paling banyak itu terdapat di lanjut usia terlantar, yang kedua perempuan rawan sosial ekonomi, dan yang ketiga penyandang disabilitas. Jika dilihat lebih seksama bahwa dari grafik di atas terdapat data blank, di mana data blank merupakan data yang dimana terjadinya kesalah penginputan formulir yang diberikan kepada responden di setiap kecamatan. Biasanya kesalahan tersebut bisa terjadi dikarenakan narasumber yang disabilitas, kurangnya dokumen arsip yang dimiliki responden, kesalahan petugas, dan beberapa faktor lainnya yang menghambat pengisian formulir PMKS, yang mengakibatkan data dan identitas yang diberikan tidak terisi secara lengkap sehingga data dianggap menjadi blank. Dinas Sosial memiliki wewenang dalam penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial, salah satunya terhadap penyandang disabilitas, dan termasuk ke dalam 3 kategori terbanyak di Kota Bandung. Dan sebagai kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dalam konteks kemanusiaan, sesuai dengan regulasi yang mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas perlu mendapatkan ruang keadilan dan kesejahteraan.
Berikut adalah hasil analisis deskriptif kategori disabilitas berdasarkan kecamatan. Dari 2067 data yang diperoleh, agar mudah dan mengambil informasi dengan menampilkan data lebih detail, lebih interaktif, pengumpulan data lebih cepat dan mudah, meringkas data dalam jumlah yang besar, serta melakukan berbagai macam perhitungan dengan cepat, maka terlebih dahulu menggunakan pivot table sebagai berikut. Dari tabel ini menjelaskan bahwa total penyandang disabilitas sebanyak 101 orang dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Bojong Loa Kidul sebanyak 64 orang atau 63%. Jumlah pada kategori PD fisik terbanyak terdapat di Kecamatan Bojong Loa Kidul sebanyak 46 orang. Jumlah pada kategori PD intelektual terbanyak terdapat di Kecamatan Cibenying Kaler sebanyak 2 orang. Jumlah pada kategori PD mental terbanyak di Kecamatan Bojong Loa Kidul dan Cibenying Kidul sebanyak 6 orang. Dan jumlah pada kategori PD sensorik terbanyak terdapat di Kecamatan Cibenying Kaler sebanyak 6 orang. Dan terdapat blank sebanyak 14 orang, yang artinya bahwa data tidak mempunyai nama dan tidak diketahui termasuk ke dalam kecamatan yang dituju. Dikarenakan data yang kami peroleh adalah data primer, maka dalam pengisian formulir diduga tidak mengisi atau kosong. Dan dapat dilihat dalam diagram batang ini bahwa kategori disabilitas menurut per kecamatan pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Bojong Kidul dalam kategori disabilitas PD fisik sebanyak 46 orang. Untuk kategori disabilitas berdasarkan jenis kelamin, dilihat bahwa total penyandang disabilitas sebanyak 86 orang, jumlah terbanyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang atau 59%. Jumlah terbanyak pada jenis kelamin laki-laki di kategori disabilitas PD fisik sebanyak 33 orang, begitu pula pada jenis kelamin perempuan terbanyak di kategori disabilitas PD fisik sebanyak 25 orang. Lihat dari diagram batang bahwa kategori disabilitas menurut jenis kelamin pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tahun 2021 di Kota Bandung paling banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki dengan kategori disabilitas PD fisik sebanyak 33 orang. Untuk kategori disabilitas berdasarkan tingkat disabilitas, bisa dilihat bahwa total penyandang disabilitas sebanyak 61 orang dan terdapat 3 kategori, yaitu 1 atau disabilitas ringan, 2 atau disabilitas sedang, dan 3 atau disabilitas berat. Jumlah terbanyak terdapat pada tingkat disabilitas kedua atau disabilitas sedang sebanyak 40 orang atau 66%. Jumlah terbanyak pada PD fisik terdapat pada tingkat disabilitas kedua atau disabilitas sedang sebanyak 24 orang. Jumlah terbanyak pada PD intelektual terdapat pada tingkat disabilitas kedua atau disabilitas sedang sebanyak 1 orang. Jumlah terbanyak pada PD mental terbanyak pada tingkat disabilitas kedua atau sebanyak 9 orang, dan jumlah terbanyak pada PD sensorik terdapat pada tingkat disabilitas kedua sebanyak 6 orang. Dan untuk diagram batang dapat dilihat bahwa kategori disabilitas menurut tingkat disabilitas pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS tahun 2021 di Kota Bandung terdapat 3 kategori, yaitu 1 atau disabilitas ringan, 2 atau disabilitas sedang, 3 atau disabilitas berat. Paling banyak terdapat pada kategori 2 atau disabilitas sedang dengan kategori disabilitas PD fisik sebanyak 24 orang. Adapun kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang jenis penyandang disabilitas kategori disabilitas pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS tahun 2021 di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kecamatan, jumlah terbanyak kategori disabilitas terdapat pada Kecamatan Bojong Loa Kidul sebanyak 64 orang atau 63%, dengan PD fisik menjadi jumlah terbanyak pada Kecamatan Bojong Loa Kidul yaitu 46 orang. Dan berdasarkan jenis kelamin, dari total keseluruhan kategori disabilitas yang ada di Kota Bandung, jenis kelamin laki-laki lebih banyak untuk penyandang disabilitas sebanyak 51 orang atau 59%, dengan PD fisik menjadi jumlah terbanyak pada jenis kelamin laki-laki yaitu 33 orang. Dan berdasarkan tingkat disabilitas, kategori disabilitas pada tingkat disabilitas, yaitu untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat disabilitas tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa terdapat pada tingkat disabilitas kedua atau disabilitas sedang sebanyak 40 orang atau 66%, dengan PD fisik menjadi jumlah terbanyak di tingkat disabilitas kedua yaitu 24 orang. Dari hasil analisis yang dilakukan, masih terdapat data yang tidak lengkap dikarenakan beberapa faktor seperti terdapat responden dalam pengisian formulir tidak lengkap dan lain sebagainya.
Maka dari itu, saran dari kami yaitu pertama, mengisi formulir untuk dilengkapi kembali dari setiap kecamatan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Kota Bandung. Yang kedua, petugas di kecamatan maupun di Dinas Sosial Kota Bandung harus lebih interaktif kepada responden dalam pengisian formulir baik dan benar agar tidak terjadi blank. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat maupun responden yang termasuk ke dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Bandung agar paham mengenai prosedur seperti pengisian formulir agar berjalan dengan baik dan lancar untuk meminimalisir kesalahan. Baik, mungkin itu saja yang menjadi laporan untuk kuliah praktik Jatri Divianis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.